Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial mengupas tuntas menu di Google Form part 2. Untuk yang belum nonton di part 1, silahkan tonton ya. Karena di video part 1 kita sudah mengetahui bagaimana cara masuk di Google Form. Nah, oleh karena itu kita langsung saja masuk di Google Form yang sudah kita buat di part 1. Setelah kemarin kita membahas tentang menu opsi jawaban, selanjutnya kita mengulas pada menu di sini. Yang pertama, telah kita ketahui bahwa ini yang digunakan untuk menambahkan pertanyaan. Jika kita klik tambahkan pertanyaan seperti ini. Lalu yang kedua, di sini ada impor pertanyaan. Coba kita klik. Nah, impor pertanyaan ini digunakan untuk mengimpor pertanyaan dari form yang pernah kita buat. Contohnya saya pilih yang ini, prediksi soal ujian. Nah, di sini maka akan muncul soal-soal. Soal-soal ini bisa kita pilih beberapa ataupun pilih semuanya. Kita pilih beberapa, contohnya kita centang saja di sini dua ataupun yang lainnya, atau bisa kita pilih semua. Setelah itu kita klik impor pertanyaan. Nah, maka otomatis akan muncul pertanyaan baru di sini. Seperti ini. Lalu berikutnya, ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Kita lihat. Nah, sini. Ini dibuat misalkan dalam satu soal terdapat beberapa subjudul, maka terdapat judul bukan sebuah soal. Misalkan dalam satu soal di form ini yang akan kita buat ada beberapa macam bentuk soal, misalnya pilihan ganda dan esai, maka judul ini sangat diperlukan. Nah, di sini kita buat pilihan ganda. Pilihan ganda. Lalu kita isi deskripsinya, istilah pilihan. Nah, ini. Nah, setelah menu tambahkan judul dan deskripsi, berikutnya ada tambahkan gambar. Kita tambahkan pertanyaan terlebih dahulu. Untuk tambahkan gambar di sini biasanya digunakan untuk soal yang bergambar ataupun juga bisa soal yang rumit. Contohnya saya punya soal di Word, soal matematika seperti ini, kita cari yang rumit. Nah, soal seperti ini jika dikopas dalam form maka bentuknya akan jelek. Maka caranya yaitu kita gunakan aplikasi snipping tool. Kita cari saja di Windows laptop kita, snipping tool. Kita klik. Kita klik new, lalu kita crop bagian soalnya seperti ini, lalu kita save, lalu kita buat soal nomor 8. Contohnya kita simpan di picture aja ya. Kita simpan, kita coba di form, kita bisa klik di sini, unggah. Di sini ada beberapa, bisa mengunggah, ada kamera melalui URL foto, drive ataupun Google penelusuran gambar. Kita unggah dulu yang sudah capture tadi. Ini soal nomor 8, kita buka.
Nah, maka otomatis muncul seperti ini. Oke, berikutnya ada menu tambahkan video. Nah, kita klik di sini ada penelusuran video dan juga URL. Kalau URL di sini nanti kita bisa mengkopas, menyalin URL yang ada di YouTube, atau kita bisa langsung mencari video di YouTube. Contohnya tutorialku. Kita cari video tutorialku. Nah, ini video part 1 kemarin, kita pilih sini. Kita bisa kasih judul, terserah. Contohnya part 1. Nah, seperti ini. Berikutnya, pada menu terakhir ada tambahkan bagian. Kita klik tambahkan bagian atau section. Ini digunakan untuk pembatas. Sebagai pembatas antara bagian satu atau yang lainnya. Misalkan di bagian 1 itu sebuah biodata, di bagian 2 itu sebuah soal. Seperti itu. Oke, menu yang ada di sini sudah semuanya. Berikutnya kita akan bahas menu yang ada di atas. Menu yang di atas di sini ada sesuaikan tema, pratinjau, dan setelan. Untuk tema di sini, ini bisa untuk mempercantik tampilan yang ada di Google Form. Kita klik. Nah, di sini ada pilih gambar. Ini digunakan sebagai header. Nah, sebenarnya di sini sudah disediakan gambar-gambar yang ada di Google Form. Bisa kita pilih ataupun kita bisa mengunggah. Kebetulan di sini saya tidak punya gambar ataupun foto. Kita langsung pilih saja ya di sini. Ini ada tema-temanya. Kita pilih, contohnya kita pilih yang ini saja ya. Sisipkan. Nah, kita lihat di atas, maka tampilannya akan seperti ini. Dia sudah membentuk header seperti ini. Lalu di sini ada warna tema. Kita bisa pilih temanya. Nah, ya. Kita juga bisa menambahkan warna lainnya sesuai yang Anda inginkan. Di sini tambah bisa. Nah, saya pilih yang ini. Lalu warna latar belakang di sini juga kita bisa memilihnya. Mulai dari yang gelap hingga yang terang. Lalu di sini juga ada gaya font, mulai dari dasar, deskriptif, formal, lucu. Nah, ini untuk ujian maka kita klik formal. Itu. Nah, untuk di tampilan di pratinjau bisa kita lihat, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah kita mempercantik tampilan seperti itu, lalu menu selanjutnya yaitu setelan. Setelan di sini ada 3, umum, presentasi, dan kuis. Umum di sini ada kumpulkan alamat email. Jika kalian ingin mengumpulkan atau si responden ingin kalian mendapatkan email, maka kita bisa klik di sini. Lalu yang di sini batasi tanggapan. Jika kalian ingin membatasi tanggapan dari form Anda,
Lalu yang di sini, apakah si responden itu bisa mengedit setelah mengirim atau tidak? Kalau bisa, kita bisa klik, dan saya sarankan tidak usah. Lalu di sini lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, yang berikutnya di sini ada ukuran maksimum semua file yang diupload. Saya memakai 1 GB saja. Lalu kita klik simpan. Berikutnya yaitu presentasi. Nah, presentasi di sini merupakan tampilan presentasi untuk ketika kita sudah mengirimkan form kita. Dan di sini ada tampilkan status progres. Lalu ada acak urutan pertanyaan. Jika kalian menginginkan pertanyaan yang Anda buat untuk diacak, maka kita klik di sini. Lalu tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, bisa kita klik di sini. Ini pesan konfirmasi, bisa kita isi. Terima kasih tanggapan Anda. Telah kami terima. Nah, ini digunakan setelah si responden mengirimkan form yang kita buat, supaya si responden tenang karena telah mengumpulkan atau mengisi form yang kita buat. Lalu kita simpan. Nah, kita lihat. Oke, setelah kita melihat di tampilan seperti ini, kita lihat untuk tanggapan yang sudah kita buat tadi, kita isi yang wajib diisi aja. Kita klik berikutnya. Nah, maka akan keluar seperti ini. Terima kasih tanggapan Anda telah kami terima. Kita juga bisa lihat skor di sini. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengirim, di sini ada sebuah respon yang kita terima. Nah, ini merupakan tanggapan dari responden. Oke, setelah itu di sini ada titik 3 lainnya. Di sini ada urungkan. Urungkan ini seperti ando. Lalu di sini buat salinan. Buat salinan untuk form kita. Lalu pindahkan ke sampah. Ini artinya form kita yang sudah dibuat tadi dihapus. Lalu di sini ada dapatkan link yang sudah terisi. Jadi kita untuk membagikan link kepada yang lainnya bisa. Lalu di sini juga kita bisa mencetak form yang sudah kita buat. Dan di sini ada tambahkan kolaborator. Ini tandanya form yang kita buat bisa diisi dengan beberapa orang kolaborasi. Lalu di sini editor script ini jarang sekali digunakan. Ini add-on dan ini preferensi. Preferensi ini, nah ini dijadikan pertanyaan wajib, kalau tidak ya tidak usah dicentang seperti itu. Dan di sini setelan defaultnya bisa kita kasih nilai poin untuk terakhirnya, lalu kita simpan. Nah. Oke, saya rasa semua menu sudah dibahas tuntas. Untuk selanjutnya kalian bisa request tutorial apa yang akan dipelajari untuk berikutnya. Dan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.